Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atas nama saya Jamila Tunisa dan teman saya Siti Salpiana. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Asbabun Nuzul. Pengertian Asbabun Nuzul. Secara bahasa, asbab al-nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab turunnya suatu ayat. Subhi al-Sali mendefinisikan asbab al-nuzul sebagai sesuatu yang menjadi sebab turunnya suatu ayat atau beberapa ayat, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban, atau sebagai penjelasan yang diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa. Adapun Qotan mendefinisikan asbab al-nuzul sebagai sesuatu hal yang karenanya Al-Quran diturunkan untuk menerangkan status hukum pada masa hal terjadi, baik berupa peristiwa atau suatu pertanyaan. Jadi latar belakang yang melingkungi dan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suatu wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Macam-macam asbabun nuzul. Dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun, asbab an-nuzul dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada ta'addud al-asbab wa al-najil wahid. Beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misalnya, turunnya Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara dengan Dia. Ayat-ayat yang terdapat pada surat di atas turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Makkah sebelum Nabi hijrah dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Contoh yang lain, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Ayat di atas menurut riwayat diturunkan berkaitan dengan beberapa sebab berikut. Yang pertama, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Nabi SAW sholat zuhur di waktu hari yang sangat panas. Sholat seperti ini sangat berat dirasakan oleh para sahabat, maka turunlah ayat tersebut di atas. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Daud. Yang kedua, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Nabi SAW sholat zuhur di waktu yang sangat panas. Di belakang Rasulullah tidak lebih dari 1 atau 2 saf saja yang mengikutinya. Kebanyakan di antara mereka sedang tidur siang, ada pula yang sedang sibuk berdagang. Maka turunlah ayat tersebut di atas. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Jarir. Dan yang ketiga, dalam riwayat lain dikemukakan pada zaman Rasulullah ada orang-orang yang suka bercakap-cakap dengan kawan yang ada di sampingnya saat mereka sholat. Maka turunlah ayat tersebut yang memerintahkan supaya diam pada waktu sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Dan yang keempat, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ada orang-orang yang bercakap-cakap di waktu sholat dan ada pula yang menyuruh temannya menyelesaikan dulu keperluannya di waktu sedang sholat. Maka turunlah ayat ini yang sedang memerintahkan supaya khusyuk ketika sholat. Macam-macam asbabun nuzul yang kedua adalah ta'addud an-najil wa al-ashab warid. Satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contoh Quran Surah Ad-Duhan ayat 10, 15, dan 16 yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami memberi balasan. Asbab an-nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi, beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf.
Alhasil mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun makan tulang, sehingga turunlah Quran surah Ad-Duhan ayat 10. Kemudian mereka menghadap Nabi untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun. Maka turunlah ayat selanjutnya, Quran surah Ad-Duhan ayat 15. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka pun kembali kepada keadaan semula atau sesat dan durhaka. Maka turunlah ayat Quran surah Ad-Duhan ayat 16. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu Perang Badar. Sebab turunnya ayat itu disebut ta'adud bila ditemukan dua riwayat yang berbeda atau lebih tentang sebab turun suatu ayat atau sekelompok ayat tertentu. Dan sebaliknya, sebab turunnya ayat itu disebut wahid atau tunggal bila riwayatnya hanya satu. Suatu ayat atau sekelompok ayat yang turun disebut ta'adud al-najil bila inti persoalan yang terkandung dalam ayat yang turun sehubungan dengan sebab tertentu lebih dari satu persoalan. Selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya, Siti Selviana. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang ungkapan-ungkapan asbabun nuzul. Ungkapan-ungkapan asbabun nuzul. Redaksi sebab nuzul. Bentuk redaksi yang menerangkan sebab nuzul itu terkadang berupa pernyataan tegas mengenai sebab dan terkadang pula berupa pernyataan yang hanya mengandung kemungkinan mengenainya. Bentuk ungkapan-ungkapan asbabun nuzul ada dua. Bentuk pertama adalah jika perawi mengatakan, sebab nuzul ayat ini adalah begini, atau menggunakan fakta kibiyah, kira-kira seperti maka, yang menunjukkan urutan peristiwa yang dirangkaikan dengan kata turunnya ayat sesudah ia menyebutkan peristiwa atau pertanyaan. Bentuk kedua yaitu redaksi yang boleh jadi menerangkan sebab nuzul atau hanya sekedar menjelaskan dengan hukum ayat adalah bila perawi mengatakan nazalat hazihil ayatu fi kazza. Ayat ini turun mengenai, yang dimaksud dengan ungkapan redaksi ini terkadang sebab nuzul ayat dan terkadang pula kandungan hukum ayat tersebut. Selanjutnya, contoh asbabun nuzul. Asbabun nuzul yang berupa perselisihan adalah peristiwa perselisihan atau permusuhan yang terjadi antara sekelompok orang dari kabilah Aus dengan beberapa orang dari kabilah Khazraj yang dipicu oleh provokasi yang dilakukan oleh Yahudi, sehingga mereka semua mengucapkan kata-kata perang dan perang. Kemudian turunlah ayat yang berkaitan dengan peristiwa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tu'ti'u fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 100. Kemudian, selanjutnya membahas tentang urgensi asbabun nuzul. Mengetahui latar belakang suatu masalah sangat penting dalam memahami sesuatu. Seringkali orang terjebak pada suatu kesalahan fatal hanya karena tidak mengetahui apa latar belakang yang mendasari suatu kejadian. Terlebih lagi bagian seorang mufasir yang ingin memahami suatu ayat dari Al-Quran. Karenanya, mengetahui asbabun nuzul adalah suatu keharusan bagi siapa saja yang hendak mengerti isi kandungan suatu ayat. Ada beberapa hikmah dan kegunaan mengetahui asbabun nuzul suatu ayat. Katan, misalnya,
merangkumkan pentingnya mengetahui asbabun nuzul, di antaranya: A. Mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum dalam menghadapi segala peristiwa karena sayangnya kepada umat. Kemudian yang B, mengkhususkan atau membatasi hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. C, apabila lafal yang diturunkan itu lafal yang umum dan terdapat dalil atau pengkhususannya, maka pengetahuan mengenai asbabun nuzul membatasi pengkhususan itu hanya terhadap yang selain bentuk sebab. Kemudian yang D, mengetahui sebab nuzul adalah cara terbaik untuk memahami makna Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui sebab nuzulnya. Kemudian yang terakhir, E, sebab nuzul dapat menerangkan tentang siapa ayat itu diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan. Kemudian yang terakhir, penutup. Kesimpulannya adalah asbabun nuzul adalah sesuatu hal yang dikarenanya Quran diturunkan untuk menerangkan status hukumnya. Pada masa hal itu terjadi baik berupa peristiwa maupun pernyataan. Ilmu asbabun nuzul yang sangat besar pengaruhnya dalam memahami makna ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Selain itu, dengan adanya asbabun nuzul dapat mempermudah kaidah hukum yang belum jelas dalam Al-Quran sehingga mudah untuk dipahami. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan presentasi, kami memohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.